Itulah 3 manfaat kalau teman-teman punya laporan keuangan. Kejelasan arah berkembang, tahu kondisi perusahaan, dan mudah dalam membuat keputusan. Ya. Oke, selamat ketemu lagi teman-teman TDA semuanya ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah paham nih mengenai manfaat punya laporan keuangan. Sekarang ya kita akan masuk ke bagian tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu memang banyak banget ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan ngerasa bahwa gini, oke Kak Mami, ini saya pernah baca nih laporan keuangan, ini banyak banget ya jenisnya. Saya mesti punya yang mana dulu sih sebenarnya? Nah teman-teman ya, bagi kita UKM ya katakanlah di bagian di bisnis kita yang masih skalanya UKM ini ya, dari sekian banyak laporan keuangan ya, silakan teman-teman fokus untuk memiliki 3 jenis laporan keuangan dulu. Jadi 3 dulu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah laporan arus kas. Laporan arus kas. Yang kedua adalah neraca bisnis. Dan yang ketiga adalah laporan laba rugi. Nah, jadi 3 ini dulu yang silakan teman-teman fokus untuk miliki, begitu. Kita akan bedah atau ulas satu persatu ya, dimulai dari laporan arus kas. Oke. Nah, teman-teman sekalian, laporan arus kas ini fungsinya apa sih gitu ya? Laporan arus kas ini pada dasarnya adalah laporan yang menandakan uang masuk dan uang keluar ya, dari setiap kantong kas yang kita miliki di bisnis kita, begitu. Nah sekali lagi ya, jadi laporan arus kas ini adalah laporan yang menandakan uang masuk dan uang keluar dari setiap kantong kas di bisnis kita ya, pada rentang waktu tertentu, begitu. Ya. Nah, Mami, kantong kas itu maksudnya apa? Nah, jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan rekening bank misalnya ya dalam bisnisnya, itu kantong kas, begitu. Kalau teman-teman misalnya menggunakan marketplace misalnya ya, itu kan ada e-walletnya di situ ya. Nah, e-walletnya itu juga adalah kantong kas, begitu. Atau kalau teman-teman punya punya dompet ya, yang dipakai buat nyimpen uang tunai bisnis ya, itu pun adalah kantong kas kita, begitu. Ya. Nah, seperti apa anatomi dari laporan arus kas? Jadi contohnya seperti ini ya, katakanlah ini rekeningnya teman-teman nih ya, kan ada saldo awal ya, ceritanya awal bulan ya, kemudian ada saldo awal seperti ini ya, kemudian nanti kan akan ada uang-uang yang menambah, yang masuk ya ke rekening teman-teman ya, pemasukan gitu. Bisa jadi dari penjualan, bisa jadi dari tambahan modal ya, bisa jadi pinjaman dari bank ya. Nah itu semua disebut sebagai pemasukan yang akan menambah saldo awal kita. Di sisi yang lain ada juga disebut dengan pengeluaran, teman-teman ya. Kita bayar listrik, bayar gaji karyawan, beli barang, beli mesin ya, itu akan mengurangi saldo kita ya, disebut sebagai pengeluaran. Dan nanti ada selisihnya teman-teman ya, yaitu nanti akan mempengaruhi hasil dari saldo awal kita gitu. Nah kalau kita melihat pola seperti ini teman-teman ya, maka formula dari arus kas itu saldo akhir sama dengan pemasukan, saldo akhir sama dengan ya, saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran, maka saldo akhir akan lebih banyak atau lebih besar daripada saldo awal. Tapi kalau pemasukannya lebih sedikit dari pengeluaran, maka saldo akhirnya akan lebih kecil atau lebih sedikit dari saldo awal, begitu ya. Nah kalau misalnya saldo akhir lebih besar daripada saldo awal, disebutnya adalah kondisi arus kas positif. Kalau saldo akhir lebih kecil, lebih sedikit daripada saldo awal, artinya arus kasnya adalah negatif, gitu. Nah ini adalah anatomi sederhana dari laporan arus kas. Tapi contoh transaksinya kayak gimana sih? Nah, yuk kita lihat contohnya ya. Nah ini ceritanya ada PT Tampan Mempesona ya. Tahu lah ya siapa direkturnya ya. Ya, nah jadi cerita PT Tampan Mempesona ini baru mulai nih teman-teman ya. Saldo awalnya masih 0 ya. Kemudian
ada transaksi pertama nih teman-teman, yaitu apa? Yaitu setoran modal pemegang saham sebesar 50 juta. Nah, kira-kira kalau ada setoran modal pemegang saham, itu uangnya masuk atau keluar, teman-teman? Pastinya uangnya masuk, ya kan? Namanya modal disetor, berarti uangnya masuk ke rekening kita, gitu. Jadi dia akan menambah, atau uang 50 jutanya akan ada di kolom uang masuk, dan itu akan menambah saldo kita dari 0 menjadi 50 juta. Kemudian ada lagi nih transaksi berikutnya, yaitu kita beli mesin 10 juta langsung dibayar lunas gitu ya. Nah, namanya beli mesin berarti uangnya keluar, gitu kan ya. Sehingga 50 juta berkurang 10 menjadi 40 juta begitu. Ya, ada lagi transaksi berikutnya. Nah, ini menarik nih. Beli mesin yang harganya 30 juta. Bayarnya DP 10 juta. Sisanya hutang 20 juta. Nah, kita kan tahu ini pasti uang keluar. Cuma berapa yang dicantumkan di kolom uang keluar? Nominalnya itu berapa gitu? Apakah 30 juta? Apakah 10 juta? Apakah 20 juta? Gitu kan? Nah, dalam situasi seperti ini, maka yang kita cantumkan adalah yang betul, yang 10 juta gitu, yang sesuai dengan DP. Kenapa? Karena realnya uang yang keluar dari kantong kita berapa? Apakah 30 juta, 10 juta, atau 20 juta? Kan realnya yang keluar adalah yang dipakai buat bayar DP, yaitu 10 juta. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga saldonya kemudian akan menyesuaikan lagi ya, dari 40 berkurang 10 menjadi 30. Transaksi berikutnya adalah bayar cicilan mesin 10 juta. Sudah pasti uang keluar ya, 10 juta begitu kan. Sehingga saldo akhirnya sekarang 30 berkurang 10 menjadi 20 juta. Nah, seperti itulah yang disebut dengan laporan arus kas. Kak Mami, tadi kan bilang kalau kantong kasnya ada banyak gimana? Nah, ini saya biasa bikinnya kan di Excel teman-teman ya, gitu ya. Artinya adalah gini, kalau misalnya saya bikin di Excel, itu filenya itu biasanya saya buat per bulan. Jadi misalnya arus kas Next Plus bulan September 2020. Nah, nanti di dalam file Excelnya itu kan ada beberapa sheet. Satu sheet mewakili satu kantong kas. Jadi ada misalnya sheet rekening Mandiri, sheet rekening BCA, gitu, sheet rekening BNI, sheet kas tunai, gitu misalnya. Ya, sesuai dengan kantong kas yang teman-teman miliki. Oke, seperti itulah bagaimana cara membuat laporan arus kas. Oke. Nah, teman-teman sekalian, itulah ya laporan arus kas, dan setelah ini kita akan lanjutkan ke jenis laporan yang kedua, yaitu neraca bisnis. Stay tune teman-teman TDA. Terima kasih. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk lanjut ke jenis yang kedua, yaitu neraca bisnis.